dua panggung yang mesti dibaca ya. Pertama panggung depan dan panggung belakang. Kalau bicara panggung depannya, kita semua sudah tahu bahwa yang dibicarakan Surya Paloh dan Prabowo Subianto bahwa persaingan politik politik adalah perkara biasa, sangat penting dan jangan alergi dalam konteks itu. Itu menjadi satu sinyalmen bahwa kedua partai ini sangat mungkin akan pisah jalan di 2024. Kita tahu Gerindra dan PKB sudah mengusung Prabowo untuk maju di Pilpres, sementara Nasdem mendeklarasikan sebagai poros perubahan dengan dua partai politik lain, Demokrat dan PKS. Dalam konteks itulah kemudian rivalitas yang kemudian disampaikan oleh Prabowo menjadi relevan dalam pertemuan ini. Jadi sekeras apapun persaingan, perbedaan apapun antar elit-elit partai, itu jangan sampai persahabatan dan kehangatan dalam berpolitik itu hilang dan bisa digadaikan dengan hal-hal yang tidak substantif. Ini kan pesan politiknya sederhana. Karena panggung belakang, jangan-jangan memang ada sesuatu yang tidak disampaikan kepada publik oleh Prabowo. Karena begini, karena pertemuan Prabowo Subianto dengan Surya Paloh ini kan tidak terlepas dari pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu. Kan sangat kelihatan setelah Surya Paloh ketemu Jokowi, kemudian Nasdem ini kan safari, ketemu dengan Gerindra, ketemu dengan Golkar dan seterusnya. Jangan-jangan memang para elit ini sudah selesai soal pilpres ya. Misalnya bahwa tidak ada lagi misalnya ada orang yang kemudian menyatakan diri sebagai poros perubahan. Tidak ada misalnya capres-capres yang diusung oleh Nasdem itu adalah mereka yang akan berbeda secara diametral, secara politik dengan Jokowi. Tapi itu tidak perlu ditampakkan kepada publik. Inilah panggung belakang yang seringkali tidak bisa kita raba secara umum. Tentunya pernyataan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan sebelumnya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang disampaikan sebelumnya oleh Surya Paloh bahwa tadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang dikatakan bahwa memang memiliki sejarah yang cukup panjang dalam segi komunikasi antara Surya Paloh pribadi dengan Prabowo Subianto. Meskipun dikatakan tidak terlalu sering, namun hubungan antara keduanya memiliki sejarah histori persahabatan yang sangat panjang. Dan juga disepakati bahwa memang tidak ada yang mengatakan terkait dengan kemungkinan untuk adanya berkoalisi atau tidak, namun dijelaskan bahwa di sini Nasdem dan juga Gerindra sepakat untuk menjaga pemilu agar tetap berjalan dengan damai dan juga situasi kondusif. Disampaikan juga oleh Prabowo Subianto bahwa sepakat tentunya Nasdem juga bekerjasama untuk menjaga pemilu yang lebih damai. Ada apa di balik pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo? Ya, saya kira memang ada dua panggung yang mesti dibaca ya. Pertama panggung depan dan panggung belakang. Kalau bicara panggung depannya, kita semua sudah tahu bahwa yang dibicarakan Surya Paloh dan Prabowo Subianto bahwa persaingan politik adalah perkara biasa, sangat penting dan jangan alergi dalam konteks itu. Itu menjadi satu sinyalmen bahwa kedua partai ini sangat mungkin akan pisah jalan di 2024. Kita tahu Gerindra dan PKB sudah mengusung Prabowo untuk maju di Pilpres, sementara Nasdem mendeklarasikan sebagai poros perubahan dengan dua partai politik lain, Demokrat dan PKS. Dalam konteks itulah kemudian rivalitas yang kemudian disampaikan oleh Prabowo menjadi relevan dalam pertemuan ini. Jadi sekeras apapun persaingan, perbedaan apapun antar elit-elit partai, itu jangan sampai persahabatan dan kehangatan dalam berpolitik itu hilang dan bisa digadaikan dengan hal-hal yang tidak substantif. Ini kan pesan politiknya sederhana, rakyat. Oke. Artinya sudah tahu ya ini bisa jalan ya. Kalau sudah bisa jalan nih, pertanyaannya kenapa bertemu? Apakah salah satunya membahas soal kriteria capres-cawapres? Bicara kriteria soal cawapres yang akan berpasangan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ini bilang harus sosok negarawan yang tak cari keuntungan pribadi dan kelompok. Pancasila. Itu bagi saya tidak dapat ditawar-menawar. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Kriteria yang baik, tentunya harus kapabel, ya harus punya kemampuan, harus punya juga kearifan, semangat
negarawan, akhlak, tidak boleh punya minat mencari keuntungan untuk pribadi atau keluarga atau kelompok, ya kan? Benar-benar ingin berbakti kepada negara dan bangsa. Saya kira ini kuncinya. Kalau dengan statement kayak gini, artinya benar-benar pisah jalan atau ada kemungkinan mungkin saja Prabowo dengan Anies, Mas Adi? Ya, kalau saya membaca soal Prabowo dan Anies agak sulit ya untuk dibayangkan bisa berkoalisi, karena ini kan dua mazhab yang agak sulit untuk disatukan. Harus diakui Anies itu adalah simbol dari kelompok oposisi, pendukungnya itu adalah mereka yang tidak setuju dan bahkan pembenci Jokowi. Sementara kita tahu Prabowo Subianto itu adalah orang yang cukup loyal dan total mendukung Jokowi dalam konteks ini. Jadi kalau saya membayangkan bahwa keduanya akan berkoalisi, akan berfungsi menjadi satu poros politik di 2024, rasa-rasanya agak sulit, Audrey. Itu yang saya baca di panggung belakang ya, tapi di panggung depan sudah selesai. Sementara panggung belakang, jangan-jangan memang ada sesuatu yang tidak disampaikan kepada publik Misalnya? oleh Prabowo. Karena begini, karena pertemuan Prabowo Subianto dengan Surya Paloh ini kan tidak terlepas dari pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu. Kan sangat kelihatan setelah Surya Paloh ketemu Jokowi, kemudian Nasdem ini kan safari, ketemu dengan Gerindra, ketemu dengan Golkar dan seterusnya. Jangan-jangan memang para elit ini sudah selesai soal pilpres ya. Misalnya bahwa tidak ada lagi misalnya ada orang yang kemudian menyatakan diri sebagai poros perubahan. Tidak ada misalnya capres-capres yang diusung oleh Nasdem itu adalah mereka yang akan berbeda secara diametral, secara politik dengan Jokowi. Tapi itu tidak perlu ditampakkan kepada publik. Inilah panggung belakang yang seringkali tidak bisa kita raba secara umum. Karena yang ditampilkan ke publik di depan kita semua adalah hal-hal yang sifatnya normatif yang sebenarnya tidak terlampau penting untuk urusan 2024, misalnya tentang oposisi perkara biasa di politik kita. Jadi artinya hal ini pertemuan siang hari ini tidak ada yang spesial begitu bagi keduanya, apalagi menyambut 2024. Ya tidak ada yang spesial amat sebenarnya. Yang menjadi spesial tentu kalau kemudian misalnya Prabowo Subianto dengan Anies deklarasi bersama maju pilpres, wah itu saya kira luar biasa. Kalau jangan bicara rivalitas, bicara tentang oposisi, saya kira hal-hal yang sifatnya normatif ya bahwa keduanya saat ini adalah beda kongsi. Yang saya bayangkan sebenarnya bahwa keduanya ini di panggung belakangnya sebenarnya sudah selesai. Selama ini sebenarnya hubungan antara Jokowi dengan Nasdem agak sedikit mendidih gara-gara usung Anies yang dianggap sebagai sosok yang sangat mungkin bisa melakukan yang dilakukan oleh Jokowi. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.